Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Bayaki Ariski dari kelas 9A, absen 5. Hari ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, narasumber kita kali ini adalah Pak Dwi, yaitu guru BTQ di SMP Satu Taman. Pak Dwi, bolehkah saya wawancarai Bapak beberapa pertanyaan mengenai Bapak yang menjadi guru BTQ di SMP Satu Taman? Ya, dengan senang hati, Nak. Baiklah, kalau begitu kita masuk di pertanyaan pertama. Yang pertama, mengapa Pak Dwi memilih untuk menjadi guru BTQ? Itu ya pertanyaannya. Ya. Yang pertama itu karena diberi penugasan oleh pihak sekolah, sehingga Pak Dwi melaksanakan amanah itu dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah itu. Pak, kita masuk ke pertanyaan kedua. Metode pengajaran apa yang Anda gunakan untuk membuat materi BTQ lebih menarik bagi siswa? Ya baik, jadi Pak Dwi itu ingin langsung ke aplikasi ya. BTQ kan kita bisa tahu baca tulis Al-Quran. Jadi ketika masuk kelas langsung Pak Dwi baca Quran dan juga menulis Al-Quran, langsung praktek. Nah itu kira-kira yang Pak Dwi laksanakan. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan siswa Anda? Ya pertama ya menyapa anak-anak, kemudian sering-sering diskusi sama mereka. Kemudian kadang-kadang ya saya panggil satu persatu, lebih tahu bagaimana sikap dan kemudian kesiapan anak-anak ketika pelajaran BTQ. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat, bagaimana pengalaman Anda dalam mengajar BTQ selama ini? Ya agak menantang juga karena ada beberapa anak itu yang sepertinya itu kurang kurang antusias. Ya, tapi ya mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita cari strategi yang lebih baik sehingga anak-anak ini bisa tertarik untuk mendalami kitab suci kita, karena kita tahu bahwa Quran ini adalah sumber pedoman hidup kita ya. Kalau tidak kita pelajari dengan sebaik-baiknya ya bisa-bisa kita agak melenceng dari pedoman hidup yang telah digariskan oleh Allah SWT. Nah, yang kelima, apa harapan Anda untuk siswa-siswa Anda di masa depan? Ya tentu saja harapan guru kepada muridnya adalah mereka jadi anak-anak yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhannya, kemudian bermanfaat bagi keluarga dirinya dan juga kepada masyarakat tetangga sekitarnya, dan tentu saja kepada masyarakat pada umumnya ya. Mereka jadi anak yang baik, yang berkarakter baik, kemudian sopan santun dan juga bermanfaat dengan ilmunya yang mereka miliki sehingga terasa oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang keenam, apa yang Anda lihat dalam perkembangan pengajaran BTQ di era digital ini? Jadi kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan teknologi. Kemarin ketika kita coba untuk membawa Al-Quran saja itu kayaknya tidak semua, lebih pada anak-anak itu lebih membawa pada jet atau HP mereka ya. Nah itu bisa kita pakai alat untuk pembelajaran juga. Jadi tidak apa-apa kita pakai teknologi untuk keperluan kita, asalkan jangan dibalik, teknologi itu akhirnya menguasai kita. Jadi kita itu sebagai tokoh utama yang untuk mengendalikan teknologi ini. Saya kira kalau teknologi dipakai bisa bermanfaat yang besar bagi kita semua. Yang ketujuh, bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk terus mengembangkan kemampuan belajar Anda? Ya, jadi kita kadang-kadang mengikuti seminar, kemudian workshop, ya baik secara luring, pertemuan secara fisik, ataupun kita juga mengadakan workshop online ya. Jadi kalau ada seminar online, kita juga kadang-kadang ikut. Guru-guru juga ada semacam MGMP ya, itu semacam pertemuan rutin 1 bulan sekali dengan guru yang lain di sekolah yang lain,
mereka menularkan bagaimana ilmu dan cara mengajar kepada murid-murid di sekolah mereka, sehingga kita punya pengetahuan-pengetahuan yang baru, mendapatkan informasi-informasi yang baru yang itu terkait dengan pendidikan. Jadi mengupdate lah insya Allah gurunya. Yang kedelapan, apa pendekatan Anda dalam menangani siswa yang kesulitan belajar BTG? Ya, jadi ini perlu penanganan lebih, artinya kita harus dekat dulu secara emosional, secara psikologi kepada mereka agar supaya kita itu diterima. Dan sehingga hubungan itu enjoy, sehingga mereka lebih enak, nyaman, dan ketika diberi tambahan ataupun porsi khusus untuk belajar, insya Allah mereka akan mau. Gitu. Nah, yang kesembilan, apa keterampilan yang paling penting untuk siswa BTG miliki dalam masa depan? Ya, yang pertama anak-anak harus punya motivasi, harus punya greget ya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Itu caranya ya, pertama mereka harus sering-sering membuka Al-Quran ya. Artinya ya mereka membaca, belajar, kalau misalkan belum bisa membaca ya belajar bagaimana cara membaca yang benar. Dan tentu saja setelah membaca itu yang penting juga memahami artinya. Ini kadang-kadang yang kita agak miss, karena memang yang kita baca bahasa Arab kadang-kadang kita tidak tahu ya artinya. Nah ini kalau kita tahu artinya insya Allah lebih berdampak lah pada yang baca. Itu insya Allah ya. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya. Menurut Bapak, apa hikmah yang kita dapatkan pada saat kegiatan belajar mengajar BTG? Ya, harapannya BTG ini jadi sesuatu yang penting ya, karena yang kita pelajari ini benar-benar sesuatu yang membawa kita keberkahan ya, insya Allah keridhaan Allah. Karena yang kita pelajari ini sesuatu yang kitab suci kita, yang kita tahu kalau kita mempelajari, membaca dengan ikhlas, ya itu pahalanya besar sekali, berlipat-lipat. Itu sebenarnya yang harus kita ketahui bersama di balik rahasia belajar Al-Quran ini. Dan barang siapa yang mengajarkannya juga akan mendapatkan pahala. Begitu ya kira-kira. Nah, terima kasih Pak sudah bersedia untuk diwawancarai sama saya dan teman saya. Nah, apakah ada yang Bapak sampaikan untuk teman-teman kita sekalian ini? Mungkin ada beberapa ya. Baik, terima kasih. Pesan kami kepada anak-anak semua agar lebih termotivasi ketika belajar BTG, mereka lebih siap. Kan kadang-kadang saya itu maaf, biasanya malamnya itu saya WA ya anak-anak supaya mempersiapkan buku. Jangan lupa membawa buku BTG, membawa Al-Quran. Itu harapannya mereka punya atensi lebih, perhatian lebih kepada BTG. Karena kita tahu, kita sampaikan bahwa belajar BTG ini sesuatu yang kalau dipahami itu kita akan mendapatkan pahala dengan belajar itu. Karena kita tahu ya bahwa Al-Quran itu berpahala lah kalau dibaca ya, berpahala kalau dipelajari, apalagi dipraktekkan insya Allah, begitu ya. Nah, baik teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Pak Dwi ya, guru BTG di SMP Satu Taman. Nah, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.